صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid An-Nur Jati Bening Permai Bekasi, yang mudah-mudahan semua dalam lindungan, dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini, meskipun situasi dalam keadaan hujan mulai dari semalam, alhamdulillah kita semua masih istiqomah, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah, yang sebelumnya semalam adalah kita melaksanakan salat tahajud secara berjamaah sampai kurang lebih jam setengah 4 kurang 10. Sekarang kita dilanjutkan dengan bisa mengikuti yaitu kajian agama yang keutamaannya kata Nabi sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pada yang selalu ngikutin kajian-kajian agama, menuntut ilmu, ini besok janji Rasulullah akan Allah mudahkan jalan ke surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan selingan kaitan sholat Jumat. Kita tahu hari Jumat ini adalah hari yang sangat mulia. Di antara hari-hari yang paling mulia kata Nabi adalah hari Jumat. Hadis riwayat Abu Dawud juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan inna min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling mulia, paling afdol di sisi Allah adalah hari Jumu'ah. Jadi yang benar mengucapinya, baik cara teks Al-Quran maupun hadis, itu adalah hari Jumu'ah, bukan Jumat, tapi Jumu'at ya. Kenapa dikatakan hari Jumat itu hari yang sangat mulia? Kata Rasul, pertama, fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhila al-jannah. Pada hari Jumat itu pula Nabi Adam pertama dimasukkan surga oleh Allah. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga.
Wa fihi tuwfiya, pada hari Jumat itu pula Nabi Adam wafat, meninggal dunia. Wa fihi taqumus sa'ah, kata Nabi pada hari Jumat itu pula nanti akan terjadi kiamat. Jadi kiamat itu jelas akan terjadi pada hari Jumat. Cuman nggak tahu Jumat depan atau Jumat kapan. Pokoknya kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Sekarang tanda-tanda kiamat ini sudah dekat ya. Makanya ayo kita sama-sama dekat kepada Allah. Maka pada hari Jumat itulah, karena hari yang mulia ya, sampai Nabi Adam dinikahkan Allah sama Ibu Hawa itu juga hari Jumat. Nabi Sulaiman nikah sama Ratu Balqis juga hari Jumat. Nabi Musa nikah sama Syafurah istrinya itu juga hari Jumat. Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali juga hari Jumat. Makanya Bapak pokoknya akad nikahnya itu hari Jumat, resepsinya mau hari apa aja. Kalau di Jakarta rata-rata hari Ahad, hari Minggu ya. Ini gimana Ustaz, saya dulu kok nikahnya nggak hari Jumat? Kenapa? Mau nikah lagi? Ya kalau mau ngikutin silakan aja. Tapi itu hukumnya sunnah, nggak harus wajib hari Jumat. Ya. Jangan karena Jumat saya kepengen nikah lagi hari Jumat lah. Ntar kalau udah istrimu meninggal nikah lagi, monggo hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat itu apa yang diperintahkan oleh Nabi? Pertama, bahwa hari Jumat itu sunnahnya hadis yang paling kuat ya, itu adalah diperintahkan baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillah di Masjid An-Nur ini saya mengikuti kegiatannya, kalau nggak salah sudah rutin ya, tiap malam Jumat ada surah Al-Kahfi. Itu adalah hadis dari riwayat Imam Hakim, Baihaqi, An-Nasa'i, Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Jadi orang yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maupun malam Jumat, jadi nggak harus malam Jumat, siangnya hari Jumat pun juga nggak apa-apa, maka Allah akan buatkan baginya cahaya, yang cahaya itu akan menyinari dia sampai antara dua Jumat berikutnya. Jadi kalau orang itu udah istiqomah baca surah Al-Kahfi, insya Allah jangan khawatir, kehidupannya itu akan disinari oleh Allah. Bukan berarti kalau nanti mengalami kegelapan mati lampu, bukan. Gelap di sini adalah gelap tatkala kita ada masalah, tatkala kita sedang galau, problematika hidup, ini kegelapan, maka Allah akan bimbing. Orang kalau udah dalam cahaya terang benerang, insya Allah nggak akan nyasar. Tapi kalau orang itu sudah hatinya gelap dan benar-benar gelap, maka dia akan condongnya nanti ke maksiat. Orang yang sudah istiqomah baca surah Al-Kahfi, kalau suatu saat digoda setan kepingin sekali-kali mau berbuat maksiat, berbuat dosa, nanti Allah akan bimbing, gak akan jadi berbuat maksiat itu. Ini dikasih cahaya kehidupannya dua Jumat ini. Mudah-mudahan kita selalu dapat cahaya, terutama tatkala nanti di alam kubur dalam kegelapan. Inilah amalkan. Namun di kita ini seringkali kalau malam Jumat di masjid-masjid, di musola-musola, di RT, di RW, seringkali kalau malam Jumat yang dibaca surah apa? Yasin. Boleh nggak Ustaz?
Itu namanya baca Quran kok. Yasin kan baca Al-Quran, masa enggak boleh? Boleh. Hanya saja masalah hadisnya lebih kuat kalau baca surah Al-Kahfi. Kenapa sama baca Yasin? Kalau Yasin 10 menit selesai. Tapi kalau Al-Kahfi harus paling enggak sampai Isya. Ya. Kayak orang-orang pilih surah Al-Kahfi. Ada surah ayat hadis dari Nabi, tapi ini adalah hadisnya rata-rata dhaif. Ya. Di antaranya man qara'a surat Yasin lailatal jumu'ati asbaha maghfuran lahu. Siapa yang baca surat Yasin malam Jumat, paginya Allah akan ampuni dosanya. Itu kalau melihat sanadnya hadis itu lemah. Ya. Bahkan sampai ada yang maudhu lagi, man qara'a ya surat Yasin fi lailatul jumu'ati ya, maka a'tahullahu. Jadi kalau dia membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha, Allah akan catat bacaannya itu sama dengan qiraatul Qur'ani asyra marratin, sama dengan pahalanya baca Quran khatam 10 kali. Itu dinamakan hadis. Tapi kalau kita cari di hadis berikutnya mentok-mentoknya nanti dhaif ya. Tapi enggak apa-apa, dalam arti orang baca Al-Quran Yasin juga ya adalah Al-Quran. Kemudian bahkan Nabi sampai memerintahkan ya, Nabi sampai memerintahkan barang siapa man hafidho asyra ayatin min awwali suratil kahfi. Nah, ini diperintahkan kita ini untuk menghafal surat Kahfi 10 ayat saja. Oke lah, kalau enggak semua 10 ayat saja ya. Kalau kita hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, mulai alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundar, seterusnya sampai wahai lana min amrina rasyada, 10 ayat. Usima minad dajjal, dia akan dipelihara, dijaga dari segala fitnah Dajjal, dari kejahatan Dajjal. Wa fi riwayatin min akhir suratil Kahfi, satu riwayat hadis yang lain 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi. Maka biar lebih aman, kita tuh usahakan bisa hafal 10 pertama surat Al-Kahfi dan 10 pertama dari akhir surat Al-Kahfi. Allah akan lindungi dari kejahatan Dajjal. Dajjal memang keluar di dunia nanti. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di akhir bisa dilihat nanti, itu Dajjal akan keluar hanya 40 hari di dunia. 1 hari lamanya seperti 1 tahun, 1 hari lamanya seperti 1 bulan, 1 hari lamanya seperti seminggu, dan 1 hari seperti sisa-sisa hari berikutnya. Tapi seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah itu sudah dimasukin Dajjal. Dan semua mayoritas orang yang hidup di zaman Dajjal akan percaya bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Kalau yang ngaku Tuhan, aman dia, minta apa aja. Dijor oleh Allah ucapannya Dajjal itu. Hai gunung jadi mas-mas, enggak ada yang bisa bunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Jadi Allah memberikan izinnya, yang bisa membunuh Dajjal, yang bisa mengalahkan Dajjal itu hanya Nabi Isa. Siapa mau ditembak, di stop ini dia tembakannya nggak akan bunyi. Semua ya nggak ada yang bisa mengalahkan Dajjal. Oleh Nabi Isa turun kemanapun arahnya Dajjal larinya pasti akan ketangkap sama Nabi Isa. Ya. Nah, orang-orang itu Dajjal hakiki itu nanti akan keluar dari Palestina. Maka sekarang ini banyak orang-orang yang mewarisi wataknya, sifatnya Dajjal ya. Orang yang sombong, orang yang angkuh, serakah,
orang yang hancurkan, bikin kerusakan di muka bumi, ya, termasuk Amerika. Amerika ini orang-orang udah banyak dajjal, Yahudi kelakuannya kelakuannya wataknya dajjal. Kalau kita hafal 10 ayat, insya Allah akan Allah lindungi. Nah ini diapalin ya, surah Al-Kahfi. Sampai ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat ini malam Jumat itu baca surah Al-Kahfi. Ini dimana tatkala baca surah Al-Kahfi itu tahu-tahu namanya, tapi nggak semua orang yang baca surah Al-Kahfi itu akan dikasih tanda-tanda seperti sahabat ini, nggak semua, tapi cukup contoh satu ini bisa dipakai untuk semuanya ya. Dimana pas lagi baca surah Al-Kahfi itu tahu-tahu langsung ada awan ya, awan. Jangan sahabat ini tatkala baca itu sampingnya itu ada kuda yang sudah diikat dua ikatan. Kemudian setelah itulah sampai kudanya itu mau kabur, ketakutan ya, ketakutan mau kabur gara-gara ada awan yang luar biasa itu. Kemudian paginya langsung lapor kepada Nabi. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Kalau saya baca hadisnya, wa anil Barra bin Azib radhiyallahu an, riwayatkan dari sahabat Barra bin Azib, qala, dia berkata, kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi. Jadi ada seorang sahabat yang baca surah Al-Kahfi, wa indahu farusun marbutun. Di sisinya ada kuda yang diikat bisatunaini dengan 2 ikatan. Fatakhasyatuhu sahabatan, langsung diliputi awan, faja'alat tadnu, akhirnya awan itu mendekati ya. Sampai waja'ala farasuhu yanfiru minha, kudanya itu sampai ketakutan. Falamma asbaha atan nabi, setelah paginya lapor sowan kepada Nabi, wa fadzakara lahu dzalika, menceritakan bagaimana kejadian semalam setelah dia baca surah Al-Kahfi. Ya Rasul, semalam saya habis baca Kahfi kok terus begini-begini, ada awan yang meliputi saya. Apa kata Nabi? Tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis Bukhari Muslim. Itu tandanya kamu dapat sakinah yang Allah berikan, turunkan kepada hambanya. Sakinah, ketenangan, ketentraman, rahmat Allah, itu tanda-tandanya. Maka tidak semua orang yang baca Al-Kahfi malam Jumat itu akan dapat tanda seperti ini. Tapi jadikan semuanya untuk kita semua. Insya Allah kalau kita selalu baca surah Al-Kahfi, lambat laun sakinah itu akan ada pada diri kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada hari Jumat itu pula, apa perintah Nabi yang dianjurkan? Perbanyak membaca sholawat Nabi. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya kata Nabi, hari-harimu yang paling mulia di sisi Allah itu adalah hari Jumu'ah. Maka kata Nabi, fa'aksiru alayya minas sholati fihi, perbanyak berselawat kepadaku, baca selawat kepadaku hari Jumat atau malam Jumat itu. Kenapa ya Rasul? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholawatmu yang kau baca hari Jumat malam Jumat itu akan disampaikan kepadaku. Akan ada malaikat yang menyampaikan bahwa kamu si fulan baca sholawat ini sekian kali kepadamu ya Rasul. Itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Oleh sebab itu, perbanyaklah. Di sini nggak usah dihitung mau 100, mau 200, mau 1000, maka perbanyak ya. Sampai sahabat itu protes, berani
langsung di depan Rasul, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu sholatun alaika wa qad aramta." Satu riwayat wa qad balita. Bagaimana sholawat kami itu sampai kepadamu ya Rasul, sedangkan kau sudah meninggal, sudah hancur, sudah rusak, ya. Apa kata Nabi? Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan pada bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi termasuk Rasulullah itu jasadnya masih utuh. Ya, semua itu udah jaminan dari Allah. Bumi enggak bakal berani menyentuh. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ini pernah sampai terjadi, ya, jasadnya itu mau dicuri oleh orang Yahudi. Di mana saat itu raja mimpi, ini kejadian benar di Saudi. Dimimpiin Rasulullah minta tolong. Intinya mimpi. Dengan mimpi itulah raja itu benar-benar gemetar, ya. Dipanggil semua imam-imam besar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ulama-ulama besar dipanggil semuanya untuk membahas apa arti takwil daripada mimpi kok Nabi minta tolong. Walhasil keputusannya mimpi bahwa pokoknya wahai raja, bangunan-bangunan yang dekat sama Masjid Nabawi harus dicek satu persatu, ya. Sidak pokoknya. Ada apa ini? Benar, tatkala dicek satu persatu, di situ ada bangunan yang dikontrak oleh orang Yahudi. Bangunan itu jelek, nggak mencurigakan, ya. Tatkala dimasukin, di situ sudah bikin gua, udah ngerong, bikin di gua gitu. Tujuannya mau sampai tembus ke jasad Nabi. Tapi Allah Maha tahu, ya. Sebab kalau itu sampai diambil, karena dia ngerti jasad Nabi masih utuh, akan dipermalukan nanti, ya, di Israel sana, umat Islam. Allah Maha Kuasa. Akhirnya Yahudi itu dihukum mati, dan semenjak itulah makam Nabi itu dipagar besi, kedalamannya berapa ratus meter, aman sampai kiamat insya Allah. Itu ceritanya. Maka kalau ada orang nggak percaya, masa Nabi bisa hidup, bisa ngerti, tahu, silakan baca hadis Nabi. Di mana Rasulullah menyampaikan, hadis riwayat Abu Dawud, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah menyampaikan tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepada Nabi, "Assalamu alayka ya Rasulullah," semuanya, kecuali Allah itu akan mengembalikan rohku hatta arudda alaihi salam, sampai aku itu bisa menjawab salamnya umatku itu, orang itu. Nah, sementara makam Rasulullah itu enggak ada sepinya, selalu assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi ya Allah. Berarti Rasulullah hidup terus, rohnya dikembalikan terus. Ya, ini tinggal kita percaya apa tidak, ya. Kalau nggak percaya dengan hadis Nabi bisa kafir kita, karena apa yang disampaikan Nabi itu wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan Nabi itu bukan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Makanya kalau di makam Rasulullah itu tidak boleh minta doa-doa itu dipentung sama askar. Ud'ullah, minta sama Allah. Jangan minta sama Muhammad. Cukuplah ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Perbanyak baca salawat Nabi di Madinah itu. Ini kata Nabi juga, kenapa diperintahkan perbanyak baca salawat Nabi? La taj'alu qabri 'idan. Janganlah kau jadikan kuburanku itu sebagai
Id dan perayaan hanya diramaikan, dirame-ramekan saja, pakai hari-hari besar saja. Wa sallu alayya, perbanyaklah selawat kepadaku, fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum, karena selawatmu itu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Biarpun kamu di Jati Bening, perbanyak baca sholawat Nabi hari Jumat, malam Jumat, apalagi ya, kapan saja juga bisa, itu akan sampai kepada Rasulullah, sampai benar-benar. Kalau sudah sampai, mudah-mudahan kita akan dapat syafaat Nabi. Sebab kata Nabi, orang yang berhak mendapat syafaatku besok adalah aksaruhum alayya sholatan, rawahu Tirmidzi. Itu orang yang paling banyak membaca shalawat Nabi. Ini diantaranya perdebatan diantara kita baca sholawat ini juga terjadi. Ustadz, baca sholawat bagaimana yang benar? Kalau dari Rasulullah, hadis riwayat Bukhari Muslim, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika, kami tahu bagaimana kalau kami ucapin salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika, bagaimana kalau kami berselawat kepadamu caranya ya Rasul? Qala, kata Nabi, qulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi di sini tidak ada kata-kata sayyidina. Nah, kata-kata sayyidina diambil dari mana? Nah, ini kaitannya. Kalau Rasulullah mengatakan sayyidina, tentu salah. Sayyidina itu artinya pemimpin kami. Ya Allah, pemimpin kami. Lu yang ngomong tuh pemimpin kami tuh Rasulullah, siapa pemimpinnya? Ya dimaksudkan terus dengan Rasulullah. Ya, makanya mengajarkannya Allahumma sholli ala Muhammad, gak ada sayyidina. Lah, umatnya ini kalau baca sayyidina salah apa enggak? Enggak, saya bilang. Kenapa enggak salah? Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku itu pemimpinnya semua anak Adam, itu saya besok. Bukannya aku sombong. Jadi Nabi juga mengatakan sayyidu, pemimpin. Ya. Demikian juga dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 63, Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Kata Allah, pesan Allah, jangan kau jadikan kamu manggil Rasulullah itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Banyak Pak Wahyudin, bayangkan kalau dipanggil anaknya Wahyudin, kira-kira gimana juga? Ya. Anak buah punya anak buah banyak, dipanggil Wahyudin anak buahnya, kira-kira gimana? Paling enggak itu bos, Pak, ini. Itu Nabi manggil Nabi Muhammad tukang becak apa? Ya. Ini kasarnya seperti itu. Makanya Sayyidina ini adalah panggilan memimpin kami. Itu yang akan kami harapkan syafaatnya. Coba manggil presiden, Pak Jokowi, kamu panggil Jokowi di depannya coba. Kalau kamu nggak mau ditahan aja kamu. Itu manusia. Ini Nabi itu sejagat raya itu yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Sampai Allah manggil Nabi Muhammad di Al-Quran itu cuma 4 kali namanya. Lainnya itu adalah julukannya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, utusan Allah. Yang nama Muhammad itu cuma 4 di Al-Quran. Maka disinilah kalau ada orang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silahkan aja. Orang adalah mengagungkan pemimpinnya yang diharapkan akan memberi syafaat. Apa salahnya kalau kamu memanggil kekasihmu aja yang memanggil pacarmu, masa mengambil Nabi Muhammad kamu salahkan?
Ini cara logika, gunakan nasihat Allah. Jangan kamu memanggil Muhammad Rasulullah itu seperti kamu memanggil sesama kamu dengan sama yang lain. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Kalau saya silakan aja. Yang mau memanggil membaca salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Betul? Tapi yang membaca salawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, monggo silahkan memuliakan Nabi. Ya. Oke. Ini diperbanyak baca salawat Nabi. Ya. Di antaranya manfaatnya luar biasa, mudah-mudahan akan dapat syafaat Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang dinamakan orang yang bakhil, walid, metitil, koret, medit adalah man dzukirtu indahu, namaku disebut di sisinya, dia dengar namaku disebut, falam yusalli alayya, tapi dia enggak mau membaca salawat kepadaku. Tuh, kayaknya kalau belajar sama hadis selalu Rasulullah disebut, kita cepat baca Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan diam aja. Ya, ini kamu berarti umat Nabi yang bakhil, metitil, koret. Nabi disebut kamu diam aja. Yang ngomong itu Nabi loh. Ya. Saya menyebutnya dalam hati, Ustaz. Pret. Hati itu enggak dianggap. Ya. Enggak dianggap dalam hati itu. Sholat aja kalau kamu baca Fatihah cuman qomat kamit enggak ada suaranya, enggak sah semua jumhurul ulama. 4 madhab mengatakan enggak sah semua. Cuman enggak ada suaranya, enggak sah. Saya dalam hati bacanya, enggak dianggap. Nahnu nahkumu bidzuahir. Kami, kata Nabi, menghukumi masalah lahiriahnya. Wallahu yahkumu bis-sarair. Allah lah yang tahu, menghukumi masalah hati itu Allah. Maka kita ini belajar syariat yang diajarkan ini kamu ikuti. Kenapa kamu suruh baca sholawat aja kamu kok males? Kepengen dapat syafaat Nabi, mau memuji Nabi, mau baca sholawat Nabi saja, mencari dalilnya dulu, diseminarkan dulu. Bagaimana kamu akan dapat syafaat Nabi? Yang kau harapkan syafaatnya aja kamu susah amat, mencintai Nabi aja masih butuh macam-macam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, rawahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, Allah akan mengampuni dosanya 10 dosanya. Coba, Allahumma sholli wa sallim alaihi 10 dosa. Kalau dalam saat majelis ini baca 10 kali, pagi ini bapak dapat, ibu dapat ampunan 100 dosa. Tapi ada juga yang cuma dapat 10 karena malas, gak mau membaca Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kemudian hari Jumat itu apa dianjurkan oleh Nabi? Bahwa Rasulullah menganjurkan kalau hari Jumat itu, ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Salman Al-Farisi, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati. Satu riwayat ghuslal janabati, tidak ada seorang laki-laki yang hari Jumat dia mandi seperti mandi janabat. Ya, ghuslal janabati artinya diguyur semua. Kalau bangun biasa mandinya sebelum subuh, ya sebelum subuh itu dia niatkan mandi. Kalau dia habis hubungan badan, ya mandi janabat plus niat mandi Jumat. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati. Dari hadis ini ada orang yang pakai dalil bahwa kalau malam Jumat itu disunahkan ang-ing-ong sama istri. Ang-ing-ong apa Ustadz? Ya ang-ing-ong, ya hubungan badan sama istri. Biar paginya mandinya sekalian mandi janabat.
Itu ada bapak-bapak yang nyeletuk, Ustadz sunnahnya sih malam Jumat hubungan badan, tapi wajibnya setiap malam Ustadz. Lah pengkor bang, kalau setiap malam bang, ya kita udah tua gini, ya sudah loyo, ya. Maka kalau kita habis malam Jumat ke hubungan badan, maka paginya itu mandinya pertama niat mandi janabat, ghusl janabah, kemudian sekalian niat mandi jumu'ah. Jadi dua niat ini digabungkan jadi satu, sah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal perbuatan seorang itu berdasarkan niatnya. Dan seseorang itu akan dapat pahala kata Nabi sesuai dengan niatnya. Jadi niatnya mandi sekali, sekalian mandi janabat, sekalian mandi jumu'ah. Dua, wajib dapat, sunnah dapat. Tapi kalau Ustaz saya maunya prinsip saya niat wajib ya wajib, sunnah ya sunnah, monggo. Berarti kamu habis mandi jebar-jebur, randukan, udah semuanya udah jebar-jebur lagi, mandi lagi. Masa begitu sih? Ya. Inilah paket dasarnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau kita puasa Senin, kok sekalian puasa Senin, pas kebetulan Ayyamul Bid, pas kebetulan semuanya puasa Daud, udah niatin semua dapat pahala semua. Setelah itulah wayatatoharu, setelah mandi disunahkan wudu, kemudian wayat dahinu min tuhnihi, kemudian pakai parfum hari Jumat itu, ya. Kemudian dia berangkat keluar dari rumah menuju ke masjid, fala yufarriqu bainasnaini, maka jangan memisahkan orang yang dua orang sedang duduk di masjid. Ini artinya apa? Sudah masuk masjid, orang sudah lagi saf berduaan, kamu pisah, minggir-minggir, ini saf gua nih. Enggak boleh kita tuh lagi duduk ngusir orang lagi duduk di masjid yang di depan, diusir, enggak boleh. Artinya apa? Saf di masjid itu enggak boleh dikapling. Maksudnya dikapling gimana? Orangnya, apalagi kalau Ramadan tuh biasanya ibu-ibu itu banyak. Ramadan kalau taraweh, orangnya belum ada, sajadahnya sudah ada. Ini namanya ngapling ini, ya. Itu tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan. Siapa yang datang duluan itu yang berhak menempati dia, ya, menempati dia. Makanya kalau ada orang yang seumpamanya dia pakai dasar ini, kemudian dia nggak setuju, ada di depan ini tulisannya khotib, tulisannya imam, MC, pengurus. Kalau ada nggak setuju jangan marah, memang seperti itu, nggak dianjurkan seperti itu, ya. Kalau khotib silahkan, kenapa datangnya terlambat kamu? Tempatin orang jangan marah, ya. Mestinya petugas itu ya harus lebih awal datangnya gitu. Makanya saya tatkala ngisi khutbah Jumat di Badan Intelijen Negara, pas saya datang ada sajadah bagus di depan. Saya tanya sama pengurus, Pak, ini sapnya siapa? Biasa Ustaz, pimpinan. Tahu-tahu saya datang, pimpinan intelijennya di belakang. Ustaz silakan tempatin Ustaz. Ustaz bergerak duluan. Karena Ustaz datang duluan. Itu adalah orang yang ngerti, ya. Orang yang ngerti, ya. Makanya di sini itu banyak, ya, termasuk tidak di satu masjid, sampai di Madinah di Masjidil Haram, coba kalau boleh nempatin saf depan, kalau nggak dipentung sama askar tadi, ya. Tapi kalau secara hadis Nabi, saf depan siapapun yang berhak datang duluan itu yang berhak menempati, itu kata Nabi. Kemudian setelah itu dia mendengarkan khutbah, ya, berangkat masjid mendengarkan khutbah, kecuali illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra, akan Allah ampuni dosa Jumat itu dengan Jumat berikutnya, ya. Ini diantaranya kalau Jumat ini kan sepekan sekali, Allah sudah nunggu kamu, maka usahakan kalau Jumat itu berangkatnya agak awal, istirahatlah kalau perlu, sibuk dengan duniamu, ya. Rasulullah menyampaikan hadis Bukhari Muslim, man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati
Barang siapa yang mandi Jumat seperti mandi janabat, Sumaroha, kemudian berangkat ke masjid, faka'annama qarraba badanatan, sama seperti pahalanya korban onta. Jadi bapak-bapak terutama yang sudah pensiun ini, ya, yang masih ya yang sudah nggak ada tugas, nggak ada kesibukan duniawi, udah berangkat Jumat tuh usahakan pagi-pagi jam 9, udah berangkat 10, udah berangkat. Itu pahalanya sama dengan korban onta. Onta itu sampai sekarang ini harganya 7.000, paling murah sampai 8.000 rial. Kalau real kemarin sempat 4.300, sekarang udah balik 4.000, berarti 32 juta. Itu kalau bapak berangkat pagi-pagi Jumatan. Setiap pekan korban unta. Paling kalau unta yang sudah gede itu sudah sampai, sudah sampai setengah M, nggak akan dijual. Orang Arab kalau udah punya unta yang besar, babonnya itu, menghasilkan uang, nggak bakal dijual ya. Ya, maka ini kalau kita pengen korban unta berangkat pagi-pagi. Ya. Wa man raha fis sa'atis tsaniyah, barang siapa yang berangkat gelombang kedua, jam kedua, antara jam setengah 10 sampai jam 11 itu masih gelombang kedua lah. Itu faka'annama qarraba baqaratan, sama dengan korban sapi. Ya, sapi 20 di atas ya 25 juta. Wa man raha fis sa'atis tsalisah, barang siapa yang berangkat ke masjid hari Jumat itu jam ketiga, gelombang ketiga, artinya sampai khotib ini belum naik di atas mimbar, dia masih gelombang ketiga. Faka'annama qarraba kabshan aqran, kata Nabi, sama dengan pahalanya korban kibas yang bertanduk. Harganya bisa 7 juta lebih itu kibas yang gede, apalagi yang dari Garut itu mahal puluhan juta itu. Tuh, jadi intinya kita jangan sampai Jumatan di mana saja itu khotib naik di atas mimbar kamu baru datang. Itu sudah masuk gelombang keempat. Wa man raha fis sa'atir rabi'ah, barang siapa yang berangkat ke masjid jam keempat, faka'annama qarraba dajajatan, sama dengan korban, yaitu apa? Ayam. Orang sama korban sapi, korban onta, ente korban ayam. Ya Allah, kemana saja kamu sepekan sekali aja korban ayam melulu. Maka jangan sampai khotib sudah naik di atas mimbar ayam, apalagi sudah khotib udah bicara panjang lebar baru datang. Wa man raha fis sa'atil khamisah, gelombang kelima, faka'annama qarraba baydatan. Khotib sudah banyak bicara, kamu baru datang gelombang kelima ini, kamu sama dengan korban telur ayam. Itu kalau disampaikan anak-anak muda masih ngeyel, lumayan Ustaz telur ayam daripada tai ayam, begitu dia. Lah kapan ada peningkatan ibadah kalau kita ngelihatnya ke sana? Faidah kharajal imam, kalau sudah khotib imam ini naik di atas mimbar, dah keluar, hadaratil malaikah, malaikat sama datang, yastami'una dzikra, mereka mendengarkan khutbah. Muttafaqun alaih. Bahkan hadis yang lain muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dari Abu Hurairah, idza kana yaumul jumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim al-awwal fal awwal. Artinya kata Nabi, hadis ini sahih banget. Setiap hari Jumat itu pintu-pintu masjid di mana saja berita itu berada, malaikat ditugasi oleh Allah untuk mencatat kedatangannya. Catat di absen kedatangannya, jam berapa dia datang. Al-awwal fal awwal, mulai dari awal sampai alif sampai ya. Ya. Tapi faida jalasal imam, kalau sudah khotib atau imam duduk di atas mimbar, sudah assalamualaikum, tawus suhufa, kata Nabi, semua malaikat diperintah oleh Allah untuk menutup rapat-rapat buku catatannya. Menutup buku catatannya. Kok kamu baru datang, khotib saudara di atas mimbar, berarti namamu nggak ada.
namamu nggak ada. Kalau di akhirat nanti tanya, ya Allah, gimana pahala Jumatan saya? 0. Kenapa ya Allah? Di buku catatan malaikat kamu nggak ada namamu. Karena kalau kamu Jumatan telat melulu datangnya, dunia rapat aja yang kau pikirkan. Tuh, kalau udah seperti itu mengok dia. Ya Allah, sampai bertahun-tahun selama ini terlambat melulu. Ya Allah, tinggal menyesal. Penyesalnya nggak ada artinya apa-apa. Dia hanya gugur kewajiban aja. Waja'u yastami'una dzikra. Kemudian setelah nutup buku catatannya, malaikat diperintah oleh Allah untuk mendengarkan khutbah. Tuh, pelajaran yang kita petik, malaikat makhluk yang enggak punya dosa, itu aja diperintah mendengarkan khutbah siapapun khatibnya. Ya, biarpun Pak Wahyudin siapapun khatibnya, orang dalam, kalau dia sudah khutbah, malaikat sama dengerin semua. Ya. Makanya ini kadang-kadang mohon maaf, ya, sepekan sekali dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sepekan dipanggil oleh Allah, ditungguin Allah. Giliran khutbah sedang dikumandangkan di depan Allah, dia malah tidur. Ya. Ada nggak di sini kalau lagi khutbah dikumandangkan tidur? Banyak banget. Saya juga ngisi khutbah di sini. Ya. Tiap Jumat saya selalu di depan di atas mimbar. Jangan Bapak ini kalau Jumatan jangan sampai khutbah dikumandangkan tidur. Coba Bapak punya anak buah banyak, dipanggil sudah di depannya, di depan Bapak ditinggal tidur, coba kira-kira Bapak apain coba? Sama tidur semua sampai dia ngorok-ngorok. Ya Allah, anehnya giliran khatib sudah baca doa Rabbana atina, melek sendiri tadi. Ya Allah, sadarlah, malaikat yang nggak punya dosa aja dengarkan khutbah. Makanya kenapa Jumatan itu 2 rakaat, waktunya sama dengan duhur 4 rakaat. Karena kata Nabi, wal khutbatani fiha maqamu rakaatain. Kedudukannya 2 khutbah itu dalam Jumatan sama dengan kedudukannya 2 rakaat. Jadi kalau kamu setelah khutbah dikumandangkan kok tidur, berarti kamu cuma dapat separuh, cuma 50%. Itu aja kalau diterima. Ya Allah, kok enggak mikir ya. Makanya Jumatan jangan sampai terlambat. Usahakan ya kambing lah, korban kambing. Bulan khotib tengah 12 masih kambing lah, 12 kurang 1/4 masih kambing. Sekarang khotbahnya kan waktunya udah mundur nih ya. Kambing masih ya. Coba kalau kita mau naik pesawat 2 jam sebelumnya, bahkan itu udah peraturan internasional ya, harus sudah sampai, nongkrongin itu pesawat ditongkrongin 2 jam. Kalau di depan Allah terlambat melulu. Kalau kerja katanya terkenal on time, pret, giliran Jumatan terlambat melulu ya. Kamu di hadapan Allah urusan akhirat kamu masya Allah kecil ya, masih kekurangan banyak. Tapi kalau urusan dunia hebat, on time tepat waktu. Tapi giliran sholat jarang tepat waktu, malu sama Allah yang ngasih jabatan, kedudukan, kenikmatan, kesehatan, semua Allah. Kenapa Allah memanggil kamu sepekan sekali, ditunggu Allah, kamu kok telat ya datangmu ya. Ini usahakan setiap hari Jumat jangan sampai telat. Kemudian Rasulullah juga berpesan pada hari Jumat ini, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghaw. Apabila kamu ngomong sama temanmu, diem, ada yang ngobrol kamu bilang diem, kamu yang ngomong diem itu faqad laghaw, musnah Jumatanmu. Jadi enggak boleh ada yang bicara tatkala khutbah Jumat dikumandangkan. Tahan siapapun, biarpun presiden, biarpun menteri, biarpun pejabat, tidak boleh. Yang berhak bicara yang boleh hanyalah khatib saja.
Ini berdasarkan diantara tatkala khutbah Rasulullah sedang khutbah Jumat, tahu-tahu ada seorang sahabat yang bernama Sulaik Al-Ghatfani. Ini dalam kitab Subulus Salam, saranya kitab Bulughul Maram. Sulaik Al-Ghatfani ini pas datang Rasulullah lagi khutbah, dia mikir, mungkin kayak kita pasti. Kenapa Sulaik ini mikir, saya dengarkan khutbah atau sholat sunnah ya, tahiyatul masjid ya, saya sholat atau dengarkan khutbah? Kalau dengarkan khutbah wajib, sholat hukumnya sunnah. Akhirnya kayak kita pasti saya dengarkan khutbah aja lah, duduk prok gitu, nggak sholat sunnah. Apa kata Nabi langsung di atas mimbar, pindah haluan, khutbahnya berubah total. Hal sholaita, ditunjuk, apakah anda sudah sholat wahai kawan? Lah, belum ya Rasul. Kum, berdiri. Fasolli rok'ataini, sholatlah kamu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sini adalah namanya sholat tahiyatul masjid, bukan sholat tahiyat qobliyah Jumat. Maka jangan salahkan kalau ada orang sudah kekeh qobliyah Jumat itu tidak ada. Betul, di hadis Nabi tidak ada qobliyah Jumat, adanya ba'diyah Jumat. Iya, hadis sahih Bukhari Muslim semua. Kalau qobliyah Jumat, yang melaksanakan qobliyah Jumat rata-rata yang adanya 2 kali, itu dasarnya apa Ustaz? Ini dia dikiaskan dengan qobliyah duhur. Karena Jumatnya adalah ganti daripada duhur, duhur ada qobliyahnya, Jumat ya ada qobliyahnya. Di situ diantaranya apa, kalau orang yang melaksanakan qobliyah Jumat. Tapi kalau ditanya apakah ada hadisnya, harus jujur tidak ada. Ya, itu hanya kias aja. Oke. Kemudian jangan sampai kita bicara ya, sampai-sampai Rasulullah menyampaikan kalau ini waman masal haso fakot lago, orang yang main-mainin kerikil musnah Jumatannya. Kalau sekarang, kalau zaman Nabi kan nggak ada karpet, nggak ada keramik, pasir, dia main-main dengan kerikil. Kalau zaman sekarang, kalau diartikan apa kerikil di sini? HP. Pas lagi Jumatan utak-utik musnah Jumatan. Dari hadis ini ada orang yang mengambil dalil tatkala ada khutbah Jumat tidak boleh ada tromol lewat. Kalau cari hadisnya, apakah ada hadisnya tromol lewat dilarang? Hadisnya nggak ada tromol, di situ zaman Nabi nggak ada tromol. Ya. Maka di sini dikiaskan main-main haso kerikil nih. Makanya ada yang tromol lewat itu disampaikannya tatkala habis sholat, macam-macam. Maka ini adalah hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Ya. Bapak Ibu berbahagia, hari Jumat itu pula ini Rasulullah menyampaikan as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan melebur dosa-dosa antara keduanya. Jadi kalau Bapak habis sholat subuh, kemudian sholat duhur, antara subuh dan duhur ini dosamu akan diampuni. Ya. Antara Jumat ke Jumat akan diampuni. Tapi dengan catatan idza jutunibatil kabair, kalau kamu nggak melakukan dosa besar. Jadi yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Dosa besar seperti apa? Kata Nabi, nomor 1 adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an, dan seterusnya. Allah enggak akan mengampuni dosa orang yang syirik. Syirik ini ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau syirik jali semua orang udah ngerti, Allah ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau syirik khafi ini banyak orang yang kadang-kadang enggak ngerti. Sampai kategori syirik khafi, kata Nabi, adalah riya, pamer. Sholatnya pamer. Kalau ada
sholat sendirian, tahajud cepet, Allahu Akbar, Allah berduk-duk. Giliran ada mertua, Allah, sampai berubah nih kadang-kadang. Ini kamu niat sholatmu pamer, ya. Ini termasuk kategori syirik khafi. Termasuk orang yang ngomong, kalau saya nggak jadi PNS makan apa? Syirik itu. Emang yang makan tuh hanya PNS doang? Banyak orang nggak PNS kaya-kaya rezekinya melancar ya. Petani ngomong, kalau saya nggak punya sapi makan apa? Syirik itu, syirik khafi. Ya, termasuk kita nolong orang tenggelam. Gila ditolong dia ngomel-ngomel. Akhirnya kita nggak tahan, terpancing, kita ngomong, kalau lo nggak kuat tolongin, mampus lo kamu. Syirik itu, emang bikin mati kamu. Ya, ini dijauhi syirik. Ya, apalagi punya jimat, punya batu akik. Kalau pakai batu akik ini bang, kamu disenengin perempuan. Ini juga termasuk syirik. Ya. Kemudian murtad, az-zahfu, lari dari peperangan, qatlun nafsi, jangan sampai bunuh orang, zina, mabuk, minum arak, ya, karang narkoba, termasuk as-sariqah, mencuri, termasuk judi. Ini adalah semuanya adalah syirik-syirik yang besar, semua yang tidak bisa diampuni dengan antara salat kita. Karena waktunya sudah masuk syuruk, maka sampai sini aja. Sebenarnya masih banyak keterangan, insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan. Jangan lupa yang terakhir bahwa hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Kapan itu? Satu, kata Nabi, ma baina ayyajlisal imam ila antuqdas shalah. Itu antara khatib lagi duduk kalau khutbah, duduk khatib pertama mau kedua itu waktu yang mustajab. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka minta, ya Allah apa? Mudah-mudahan segera lunas utang-utang saya, ya Allah, mudah-mudahan segera sembuh. Itu waktu yang mustajab. Kedua yang waktu yang mustajab antara pada asar sampai menjelang maghrib hari Jumat saja. Lainnya enggak ada keterangan itu. Makanya disinilah manfaatkan kesempatan itu. Kemudian kalau subuh Jumat diperintahkan oleh Nabi, kalau sholat subuh hari Jumat, surat yang dibaca imam adalah as-sajdah, ya, 30 ayat. Kemudian rakaat yang kedua adalah al-insan ad-dahr. Kalau di sini sudah dikerjakan, wah luar biasa, luar biasa. An-Nur ini mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan kita semua berusaha untuk mengamalkan nasihat-nasihat Nabi yang dilakukan pada hari Jumat ini, agar mudah-mudahan kita semua akan dapat syafaat Rasulullah. Dari kami saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Untuk terakhir saya ada sedikit Ustaz sampaikan kaitannya dengan mengkamping itu Ustaz. Kami kan di sini pengurus jadi ada sejarah untuk imam atau apa. Tidak termasuk itu untuk mengkamping untuk itu. Kalau bisa nggak boleh di mana kira-kira? Kan untuk pribadi. Iya. Jadi di sini mengkapling-kaplingnya ternyata di Madinah Masjidil Haram sendiri juga sama. Karena apa? Pertimbangannya bahwa itu untuk memudahkan nanti pelaksanaan ibadah itu. Sebabnya kalau imamnya seumpamanya atau khatibnya nggak bisa masuk ke sini, nggak ada tempat semuanya, maka akan mengganggu konsentrasi. Ya. Maka dari maslahat yang lain, pertimbangan yang lain itulah mereka akhirnya sampai seperti itu. Mudah-mudahan ya udah terusin memudahkan khatib juga. Saya kalau khutbah ada tempatnya juga enak sih. Ya. Tapi kalau seumpamanya ada orang yang menempati itu, jangan dimarahin. Ya. Ada orang punya menempati sajadahnya imam, biarin, jangan diusir, nggak boleh, udah biarin, kita nanti ngalah aja yang sini, itu diantaranya. Tapi insya Allah ya kebangetan lah, bukan sajadahnya ditempatin orang yang benar-benar yang menempatin ya nggak, silahkan aja. Oke, gitu aja. Ada lagi? Iya. Assalam. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu kalau hari Jumat itu kan kita disunahkan potong buku ya. Apa? Oh iya betul. Tapi katanya potong buku sunah Rasulullah itu
ada urut-urutannya gitu. Apakah benar demikian hadisnya? Kalau benar urutannya itu bagaimana? Urutannya matang kuku. Ya, urutannya. Oke, saya jawab dulu. Nomor 1 ini. Kalau surat asyhadu alla ilaha illallah ini didulukan terus ke sini, terus ini ke sini langsung jempol. Kalau ngikutin ceklak-ceklik ke asal aja pahalanya kurang. Enggak seperti kayak ngikutin kayak ini ada di kitab Ihya Ulumuddin, coklatnya caranya motong bisa dibuka di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Jadi nomor 1 ini. Kalau kita kan kadang-kadang nggak ngerti asal pokoknya potong aja, maka dia boleh-boleh aja tapi pahalanya kalah sama orang yang ngikutin sunnah Nabi. Terus kedua, ya kaki udah ngikutin ini aja, ngikutin kayak yang di tangan aja udah. Ya. Kedua, kadang-kadang kita lihat itu kalau seseorang sujud itu kan menjulurkan badannya. Wah, iya. Nah, itu apakah ada sunnahnya itu bagaimana? Jadi itu hanya kesalahan paham. Jadi dianjurkan untuk meluruskan. Ya, tidak boleh sujud itu kayak seperti ditekuk begini, itu yang tidak boleh. Ya, seperti gini itu tidak boleh. Disuruh meluruskan gini agak punggungnya. Tapi orang memahami meluruskan itu langsung nelolor, langsung begini. Lah udah tidur sekalian. Ya Allah, itu dalam rangka pemahaman. Meluruskan tuh enggak langsung. Jangan sampai kamu tekuk tapi punggungnya lurus gitu. Jangan langsung dihabisin. Coba kamu sujud seperti itu di Masjidil Haram, kalau enggak diinjek orang nanti punggungmu juga ya. Ini diantaranya begitu Pak, meluruskan itu seperti itu. Oke. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita salat subuh. Terima kasih yang semuanya, alhamdulillah selesai tadi kita dan akan kita masuk kegiatan. Ya, kalau yang mau bergabung silakan untuk kopi bareng atau kita sebelumnya akan